Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga yang menonton videoku selalu berada dalam sehat, dilimpahkan rezeki. Tentang musibah bencana yang sudah melanda kita, khususnya Pasaman Barat. Mudah-mudahan yang kena musibah, yang terdampak musibah, diberikan ketabahan, keikhlasan dengan segala cobaan dan ujian yang Allah kita terima. Jadi sebelumnya di siko awak kecean ya Kang ya. Awak sabanai ndak ingin membuat konten tentang bencana. Yang pertama, awak kecean, awak bukan orang yang gila konten, bukan orang yang mencari subscriber. Jadi YouTube awak buat untuk menyampaikan unek-unek. Apabila ada yang ingin awak sampaikan mungkin bisa bermanfaat bagi orang banyak, baru awak buat konten. Jadi di siko kok pada akhirnya awak putuskan untuk membuat video yang awak jadian konten untuk YouTube. Memang awak simpan nanti di YouTube. Jadi ada beberapa orang yang men-share, yang menginbox dakia tentang video bapak-bapak, mungkin ini orang kajai gak ya. Jadi bapak-bapak tuh menyampaikan kenapa bencana di Pasaman Barat ini sampai menimpa kita. Ini mengecekan karena pargoy, kan? Lacok ku kecek ken, usah bepargoy juo kalian li, kecek apa tuh? Rorak sadong rorak, kan? Jadi video itu yang di-share beberapa orang ke inbox dalam hal itu awak hanya ingin meluruskan pribadi ya. Awak tidak menyinggung satu kaum, tidak menjas siapapun itu. Kalau bapak tuh berpendapat bencana kok terjadi karena pargoy, karena organ, ya itu kan mungkin pendapat inyo. Tapi orang lain punya pendapat pak, dan bapak pun kalau berpendapat nggak masalah, tapi tidak boleh menghujat. Jadi pendapat awak alun tentu diterima orang banyak. Jadi awaklah pribadi dulu kan. Nggak tersinggung nggak sebanai orang yang man-share daki tu mengirim inbox, mengirim ke WA gitu kan. Mungkin itu ibaratnya sindiran untuk karena awak buka usaha yang ada tempat nyanyi-nyanyi. Tapi catat ya Pak ya, catat ya Bu ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang men-share, yang inbox dengan video itu bisa mencari ya awak sampai terbuka, bahkan di siko awak jaga segala sesuatunya. Karena secara umur awak bukan orang muda leh, awak lah tua. Jadi idikku kamati, awak takkan itu. Cuman untuk nyanyi, walaupun nak indak buka kadai, umah tetap lai big benak tu. Jadi awak tu hobi. Wak kecek mene kek geliannya Kang ya. Ta buka me bulak wah ya, ta buka me bulak wah. Jago lah lagu dulu. Bangun tidurku terus mandi. Bayanganlah do. Nah, kalau itu yang kalian cari live itu ibaratnya market namanya itu, marketing untuk menarik pelanggan. Tapi secara umum ditampe aku bukan nak mengecekan awak tuh bersih, ndak. Tapi secara garis besarnya awak tahu ma yang pantas, ma yang indah. Nah, dalam hal itu awak kecean lo dekek bapak yang membuat video. Jadi apa yang bapak sampaikan itu ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya itu benar. Bencana kok datangnya dari Tuhan pak, bukan dari pargoy. Jadi kenapa Tuhan datangkan bencana ke awak? Supaya awak lebih meningkatkan keimanan awak, lebih introspeksi diri dengan dosa-dosa yang awak lakukan. Jangan just satu orang, jangan just satu pekerjaan. Kalau bapak mengecekan masalah pargoy yang membuat bencana alam yang ada di Pasaman Barat kok, menurut itu kurang tape pak. Karena di kampung, nggak usah wak sabit namanya. Di situ sangat terkenal dengan illegal loggingnya. Tahu bapak, penebangan hutan,
penebangan hutan itu yang membuat longsor. Jadi bukan pargoy. Kalau ugang pargoy kok tahu deh wakatu, dan itu pun nampak deh kita. Masih dalam hal yang wajar-wajar. Seni namanya Pak. Nah, kalau menurut awak, orang yang main organ tuh bila waktu azan, bila waktu orang sembahyang, nyoba ganti itu nyoh. Kalau illegal logging tuh, kalau orang menabang hutan tuh nak lai berhenti doh. Mungkin kalau bisa dikaji sekian persen pembangunan Sumatera Barat, Pasaman Barat khususnya, itu berasal kayu dari Kampung Tuteh. Jadi jangan salahkan, boleh kita memberi peringatan atau mengecean pendapat awak, tapi tidak boleh awak menghujat doh. Kalau ikut dikecean kan, undang jualah organ tuh, imbau jualah artis tuh. Tahu Bapak, itu cara mereka mencari nafkah. Cara inyo mencari nafkah Pak. Kalau inyo nak, jangan awak anggap sado artis biduan, walaupun inyo nyanyi dari kampung ke kampung, dari satu organ ke organ lain. Jangan awak anggap itu tuh buat mesado malahane. Alun tantu leh ibadah solat sedekah iman Islam antah taat lo inyo pada awak leh. Tapi kebisaan apa potensi masing-masing pribadi orang itu nak bisa kita kaji doh Pak, nak bisa kita ukur. Yang iko bisa batani, yang iko bisa menggalih masak, yang iko bisa balagu. Jadi Pak, hablum minallah, hablum minannas. Kalau di duyako hubungan awak dengan masyarakat, kalau hubungan inyo dengan Tuhane, biarlah inyo indak rorak dek pargoy tu rorak sado malahane do Pak. Jadi tolong ya, banyak aspek yang membuat bencana. Jadi bencana ko pun nak bisa kita tolak doh. Itu kuasa Allah. Dan baa kok ke pasaman ko, baa kok ke kampung kita ko. Menurut di kampung kita ko banyak orang-orang yang beriman. Banyak ustadz di siku Pak. Jadi mungkin orang Pasaman Barat ko tergolong orang-orang yang beriman, dan di sikolah dijatuhan bencana tuh karena orang yang sanggup menerima bencana adalah orang-orang yang beriman. Jadi bersyukur awak, ibaratnya ginin kowe Pak ya, kampung kita ko ibaratnya kita ko kinen diumpamakan dengan sebuah handphone yang salah moko mungkin lah hang kita Pak, alah ange lah acok kadang layar itu putih tapo. Jadi dia gehela deh Tuhan refresh. Kampung kita kok di refresh diperbarui walaupun ada aplikasi di dalam yang mungkin tidak bisa dihilangkan. Itu bentuknya karakter awak pribadi masing-masing. Jadi apapun dosa awak salah moko yang tidak termasuk karakter awak, mungkin bisa dengan bencana aku terjadi bisa awak kurangi karena lah ada ketakutan awak di situ. Jadi itu ya Pak ya. Dan untuk orang yang maser daki secara langsung, mengirim di inbox terima kasih banyak. Tapi untuk diketahui tanpa di-share pun awak lah mencari video tuh. Dan sama naik dari patang-patang ko awak lah ingin untuk membalas video tuh dengan sebuah konten, tapi wak undurkan niat tuh karena apa? Raso dia hanya menimbulkan polemik baru, menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya, percuma raso dia kan. Jadi pesana itu sebenarnya. Kalau untuk bencana kembali kita ke Tuhan, qada dan qadar. Jadi itu tuh murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Jadi jangan menjudge siapapun ya Pak ya. Jangan mengecean bencana kok datangnya karena iko. Bisa jadi itu musabab juga. Karena Allah mengatakan, kok awak lah bantu ustazah lo adik kalian korang 3 hal. Kenapa bencana itu diturunkan di muka bumi? Yang pertama, musik yang terlalu berkelewatan, berlebihan. Mungkin di musik tuh ada orang yang telanjang, ada orang yang esek-esek, ada malah ndak di kita tuh doh. Di luar negeri mungkin ada. Kalau di tempat kita walaupun bahana musik tapi masih ada aturan yang berlaku. Waktu sumayang organ tuh berganti dan pakaian itu tergantung dari permintaan tuan rumah. Kalau tuan rumah minta
yang sopan ya sopan nih nyo. Ndak lai yang terlalu mencolok. Nah, kalau untuk etek-etek yang bergoyang, amai-amai uniang-uniang para tamu, itu bentuk kebahagiaan lo mungkin. Pamoy umak-umak ko no panah bagalek do, kinin bagalek, baronggyang bajoget rasanya wajar karena itu ungkapan kebahagiaan selagi masih di batas kewajaran. Kalau untuk hal berikutnya, yang pertama tadi musik, yang kedua itu pelacuran. Kalaulah banyak pelacuran di muka bumi, bencana akan didatangkan. Jadi mungkin kita memang banyak orang-orang di siku orang-orang beriman, tapi tanpa kita tahu. Mungkinlah banyak laki urang melawan bini urang melawan laki urang, bini si anu berpacar dengan laki si anu tanpa kita sadari. Yang laki berpacar dengan laki, yang padusi berpacar lo juga padusi. Nggak tahu gitu doh kan. Wallahu alam. Jadi itu tuh poin-poinnya. Yang pertama tadi musik yang terlalu berlebihan. Kalau musik kok zaman dulu lelai musiknya Pak, di Arab pun lelai musiknya. Yang kedua tadi perlontean, maksiat, pelacuran. Kalau lah banyak itu akan datang bencana di kampung awak. Yang ketiga khamar, minuman. Jadi awak kalau di kadek kok Pak yang ada minumnya teh talua. Kopi susu, cappuccino, itu yang boleh risikonya. Jangankan untuk minum-minuman di kadaya ko. Urang yang alah minum di luar paye memain ke kadaya wa usio. No paralu di aknyo risiko do. Jang badanjo ge di kadaya le berganti berjual bali bagai. Model itu ya. Jadi 3 hal itu kalau Allah ada di muka bumi ko, Allah marak di muka bumi ko, itu akan dihadirkan Tuhan bencana ke awak. Walaupun kecik apa di kampung apa tu bersih atau ba Allah, kami ndak tahu kami dapat, I don't know. Cuman untuk kecik-kecik apa tadi, awak bukan tersinggung aku video ko awak buat karena memang di-share secara langsung seolah-olah mungkin mengingatkan awak, dan terima kasih itu sudah mengingatkan, tapi jauh. Rasulia awak tidak mencari pembenaran diri, tidak mengecehan awak ko batu. Cuman kalau menonton urang yang mengirim kode KA, kalau menonton video ko, jadi boleh saya lihat live tu. Seperti apa, adakah yang mencolok di siko. Kalau untuk hobi wak kecen menyo jago lalu leha belagu leh. Kalau untuk mengaji sumbayang nak perlu umbar deket kalian, cukup awak jo Tuhan yang tahu tentang sumbayang, tentang mengaji, tentang sedekah, ndak akan awak publikasikan. Paham kan? Jadi mungkin ada tambahan kalau bencana kok dihadirkan untuk awak. Banyak masaji, alah banyak masaji. Awak kalau etong mea di kampung aku ya, udah cukup dah. Jadi salang lo jadi anak, salang lo jadi laki, salang lo jadi tetangga, gitulah banyak. Antara 5 rumah ada masaji. Antara 5 rumah ada masaji. Bukan kampung leh, tapi per rumah. Pada perdatua ada masaji. Urang nang kayo membuat masaji, tapi masaji yang apa? Masaji yang berkunci. Dulai doh masaji min sangat kadang ada muda nenaya 3 urang gaknya garin sugang sugang muazzinne sugang tu guru TPA sugang gak beko lai lebih di sini nenek lah hampir visual dulai leh gitulah nan maungi masaji itunya. Jadi untuk orang yang berpitih kinin membangun masaji itu memang diwajibkan, bukan diwajibkan sebenarnya. Silah anjuran ada hadisnya, memang kalau berlebih rezeki awak buatlah ke masaji karena itu tuh untuk rumah Tuhan, untuk rumah kalau yang semayang sinan dapat dia awak pahalwe, tapi lebih berpahala cali orang tetangga-tetangga sebelah awak. Kalau lagi anak yang ndak sekolah, ancak agihan pitih tu tolong membiayai sekolah anak apalagi itu tuh anak yatim. Kalau lai orang yang kesusahan, kalau lai apa ancak bantu itu leh. Karena masaji di kampung itu tuh mangkue banyak masaji yang mungkin dihancurkan, dihancurkan Tuhan dengan jalan mendatangkan bencana karena ndak diunyi. Jadi ringan masaji itu. Untuk apa? Wak di deket rumah aku yang ayah lebih dari 10 jari kok banyak yang masaji. Gitulah tibu kan. Jadi mohon maaf kalau video aku agak sedikit panjang karena memang ndak tersinggung gak di sebenarnya itu. Tapi mungkin iko lo
saatnya awak buka suara. Kalau tentang yang lain awak ndak open doh tentang ibaratnya orang yang berdonasi berfoto selfie seolah-olah pai bantu pai tamasyanya pakai baju ancak, pakai kacamata hitam, bawa anak segerombolan, ya udahlah itu hak masing-masing. Amaluna amalukum innamal a'malu biniat, tergantung dari niat inyo karena Allah tahu apa niat dari situ. Mudah-mudahan sia yang magih donasi bantuan indak berkurang pahala karena ndak ada terselip sedikit pun rasa ria. Itu ya. Jadi untuk apa awak ndak tahu nama apa do Pak? Kalau dari danga dari bahasa apa dari kajai kalau danga ya. Jadi kalau apa berpendapat boleh silahkan tapi jangan menghujat. Kalau apa tibue mengajak masyarakat untuk sadar diri, sadar dengan kesalahan-kesalahan itu bagus, tapi jangan memerintah. Nah, jadi ibaratnya di siko istilahnya yaitu hablum minallah hablum minannas. Selagi kita hidup kita harus berhubungan dengan manusia, harus berhubungan juga dengan Allah. Kalau Allah itu tergantung pribadi kita, diri kita yang tahunya ba'a iman dan ba'a Islam kita. Kalau untuk ke manusia orang bisa menilai. Dan satu hal lagi, kesalahan bencana bukan karena satu dan semata-mata karena organ, karena pargoy, bukannya Pak ya. Jadi ada aspek-aspek yang lainnya yang memang memicu potensi dari bencana ko. Jadi tidak bisa awak mengecek karena itu. Kasihan dengan artis-artis mungkin inyo itu lo pandai untuk mencari makan anaknya, kebutuhannya, menyakolan anaknya. Jadi kasihan awak mendangai ya Pak ya, dan awak pribadi tidak orang yang gila konten. Jadi catat, saya bukan orang yang gila konten. Jadi ndak sadwe yang awak jadian konten doh iko karena awak raso alah wajar awak mengecek karena lah banyak yang menginbox, banyak yang share secara langsung, dan banyak juga yang meminta tolong buat video gitu kan. Jadi awak disiko tagak di tengah, mudah-mudahan dengan ujian, dengan bencana yang ada ko, kita bisa saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jangan menjudge orang lain buruk karena kita tidak tahu iman Islam, ibadah sedekah mungkin lebih khusyuk dan lebih besar dari kita. Oke, terima kasih, banyak maaf kalau ada kecek-kecek yang membuat tersinggung. Mudah-mudahan iko bermanfaat dan bisa diambil nilai positifnya. Kalau indah buang saja, silahkan di skip, nggak apa-apa. Ya Pak ya, makasih banyak. Salam kenal Pak. Aren tutup dulu ya Pak ya. Sanggo ikolah dulu. Makasih banyak nih ko. Assalamualaikum.